Halo rekan-rekan kita semuanya, kembali lagi di series Rossi Ruang Organisasi. Nah, di episode kita kali ini kita bersama rekan kita Vinka Hai, sebagai narasumber kita. Nah, gimana nih kabarnya rekan kita Vinka? alhamdulillah baik, sehat. Rekan Khalid bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Semoga teman-teman, rekan-rekan kita yang nonton juga sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah, ngomong-ngomong soal organisasi nih ya, rekan kita Vinka ya. Pastinya sering dong dalam kegiatan acara kita nih eh, kerja bareng, kerja dalam bentuk tim. Nah, akan tapi kinerja tim ini kadang naik, kadang turun, kadang bagus, kadang jelek. Nah, itu gimana rekan kita Vinka? Jadi gini rekan Khalid, kan kita biasanya di organisasi itu kayak mengikuti kepanitiaan. Tidak hanya di kepanitiaan, mungkin di dalam kepengurusan sendiri itu kinerjanya pengurus itu naik, kadang turun gitu kan, kadang Betul. bagus, kadang Kadang naik, turun, kadang bagus, menurun jelek. gitu kan. Nah, emang kinerja tim atau kinerja pengurus kayak gitu tuh sifatnya fluktuatif. Jadi kadang bisa naik, kadang bisa turun. Kalau emang lagi semangat-semangatnya bisa bagus, kalau misalkan lagi Betul, kurang betul, semangat betul. ya menurun kayak gitu. Karena itu ada beberapa faktor termasuk dinamika tim itu sendiri kayak gitu. Kalau menurut dari pendapatnya Bruce Wayne Tuckman yang saya baca, itu ada 4 tahap pembentukan kinerja tim. Jadi di sini juga mempengaruhi kinerja tim itu bagaimana. Jadi ada tahapannya gitu nih. Iya, menurut Bruce Wayne Tuckman itu ada 4 tahap. Jadi yang pertama itu namanya tahap forming, dimana ini tuh masih awal-awal ya, masih pembentukan kayak gitu. Mulai pembentukan kepanitiaan, terus mereka mulai mengenal satu sama lain antar tim, antar anggota kayak gitu. Dan juga mereka masih baru mengenali atau mencoba memahami peran dan juga peraturan yang berlaku dalam organisasi atau tim tersebut kayak gitu. Kira-kira contohnya kayak gimana tuh rekan kita Vinka? Contoh dari tahapan forming itu seperti misalnya kita sebelum ada kepanitiaan nih, ada yang namanya upgrading panitia seperti itu. Terus kalau misalkan kita sebelum di kepengurusan itu ada namanya capacity building. Di situ mereka mulai membangun chemistry, mulai mengenal dan mulai mempelajari peran mereka tuh di sana ngapain sih, apa aja sih kayak gitu. Jadi itu tahapan yang pertama ya. Ya. Kemudian tahapan kedua tuh kayak gimana berarti? Nah, untuk tahap yang kedua ini ada namanya tahap storming. Ketika mereka udah mulai kenal, udah mulai mengerti peran-peran mereka itu apa aja. Nah, nanti pasti mereka saling bertukar pendapat, saling bertukar pikiran. Di sini biasanya terjadi krisis, di mana mereka tuh pasti berbeda pendapat kan. Beda orang, di sana banyak orang gitu loh. Pasti pendapatnya beda-beda. Kadang mereka nggak sepemahaman. Di sini mulai terjadi kritis. Kalau misalkan mereka nggak bisa mensikapinya dengan baik, maka akan jadi konflik yang besar. Jadi malah bukan membentuk kinerja tim yang bagus, malah jadinya bubar kayak gitu. Kemudian tahapan yang ketiga. Kalau tahapan yang ketiga itu namanya tahapan norming. Jadi setelah tadi di tahap storming itu ada perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman, mereka mulai membicarakan, memusyawarahkan biasanya kalau kita ya. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Setelah itu di tahap norming ini tahap di mana mereka mulai menerima. Tahapan di mana mereka mulai menerima apa yang sudah mereka sepakati. Mereka sudah merundingkan, terus mereka mulai menerima, oh jadi kayak gini ya, misalkan aku kayak gini, aku harus tetap misalkan kita beda pendapat, kita harus tetap melakukan atau menjalankan apa yang sudah disepakati oleh banyak orang itu tadi di tahap norming ini. Udah nih yang terakhir. Tahapan yang terakhir ini tahapan yang sangat bagus, di mana namanya tahap performing. Di tahap ini mereka mulai bisa bekerja secara efektif dan efisien karena mereka kan sudah tadi di awal udah mengenal, udah membangun chemistry. Terus ketika terjadi perbedaan pendapat, mereka sudah merumuskan dan mereka bisa menerima keputusan yang ada di musyawarah itu tadi. Nah, setelah itu mereka bisa perform, mereka bisa menunjukkan kinerja
yang baik dan efisien di organisasi ataupun di tim tersebut. Nah, yang aku bingung ini, terus apa dong hubungan keempat tahapan tadi dengan naik turunnya kinerja tim? Nah, dengan mereka memahami 4 tahap tadi, mereka tuh jadi bisa mengambil mengambil keputusan, mengambil sikap atau memposisikan diri itu bagaimana ketika terjadi konflik, ketika terjadi perbedaan pendapat itu seperti apa, kayak gitu. Jadi gitu ya rekan dan rekan kita, kenapa sih kinerja tim dalam organisasi itu kadang naik, kadang turun. Nah, jadi kalau misalnya kita paham betul nih terkait 4 faktor yang telah dijelaskan tadi, nah, kita bakal bisa menyikapinya dengan baik dan benar supaya kinerja tim itu baik, supaya kinerja tim itu bagus. Betul sekali. Mungkin cukup sampai di sini saja perbincangan kita. Terima kasih buat yang udah nonton. See you on the next series. Bye bye.